Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB Immanuel Banyuwangi. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini kita juga akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan, ke-18 Yayasan Kesehatan, dan ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman pada saat ini adalah Diakon Bapak Christian Yohanes Ambat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemik virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Mempersiapkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan beriman di tengah-tengah tantangan pandemik virus corona saat ini. Sehingga melalui pendidikan, gereja dapat turut serta melayani kebutuhan banyak orang di luar gereja yang terpinggirkan dan terabaikan. Tidak sedikit tenaga didik yang terpaksa mundurkan diri sebagai tenaga didik dan anak didik yang harus berhenti sekolah atau pindah sekolah karena berbagai keterbatasan yang dihadapi saat ini. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan keutuhan bangsa. Dunia kesehatan sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat. Kehadiran tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya. Khususnya pada saat ini, ketika dunia berjuang untuk menghadapi pandemik virus corona, dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan resiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini, berpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. GPIB hadir tidak sebatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, tetapi ikut berperan serta aktif dalam mendidik tenaga bidan yang berdedikasi, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur melalui Akademi Kebidanan Gria Husada yang berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan GPIB. Oleh karena itu, komitmen gereja dalam mendukung pengadaan tenaga kesehatan, khususnya melalui kebidanan, dapat diwujudkan melalui peran sertanya dalam merawat eksistensi
dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Doa dan dukungan yang dikonkretkan oleh gereja terhadap tenaga pendidikan tinggi ini akan semakin mempertegas kehadiran dan peranan gereja dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kuat. Tantangan iman itu kini nyata kita hadapi secara langsung. Memperhatikan dan peduli pada sesama dari semua keterbatasan yang masing-masing orang hadapi saat ini. Hati nurani diketuk untuk jujur pada diri sendiri. Sesulit hidup yang kita dihadapi, di luar ada begitu banyak orang yang bahkan berteriak minta tolong pun sudah tidak mampu. Mereka membutuhkan Kristus yang hadir secara nyata di dalam diriku dan dirimu, untuk mengulurkan tangan seraya berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Perayaan syukur hari ulang tahun ke-39 Yapendik GPIB 1 Juli 2020, 18 tahun Yankes GPIB 4 Juli 2020, dan 26 tahun Yayasan Diakonia GPIB 5 Juli 2020 hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membarui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara karyatif, terlebih transformatif, akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang mendera hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing sebagaimana dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa, dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan, bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa kami hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakkan dan memampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakkanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan, sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini.
Amin. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Minta Roh Kudus menuntunmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka
oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. 16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu ini mengambil tema setiap generasi berbeda. Beda generasi tentu beda masa, beda tantangan. Misal, generasi sebelum kemerdekaan dengan generasi setelah kemerdekaan tentu berbeda. Demikian juga dengan generasi milenial atau saat ini, tentunya mereka semua memiliki tantangan, beda waktu, beda tantangan, perbedaan yang diakibatkan semuanya karena pola dan cara pandang kehidupan. Masing-masing generasi memiliki karakter, identitas, prioritas yang berbeda. Masing-masing memiliki sisi kebaikan, juga sisi kelemahan. Anak-anak era saat ini, generasi saat ini, bangun pagi, bukan lagi mengucapkan selamat pagi, sudah memegang HP. Demikian juga orang tua, mereka dalam satu rumah, kesibukan semua membuka HP. Saat ini dengan generasi teknologi yang maju ini, orang dengan mudah melakukan banyak hal. Kalau dulu mungkin bapak ibu mau membeli sepatu atau membeli sesuatu, mungkin langsung ke pasar dulu. Saat ini cukup dengan melalui HP. Untuk mengakses berita-berita. Kalau dulu orang pasti beli koran, saat ini bisa juga berita-berita itu dibuka melalui internet. Jual beli cukup melalui HP. Itulah kemajuan saat ini. Teknologi saat ini, komunikasi semakin maju. Berbeda sekali dengan zaman sebelum kemerdekaan, apalagi awal kemerdekaan, semuanya masih serba sulit untuk berkomunikasi, untuk mengadakan transaksi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16 mengisahkan perbedaan generasi, khususnya dalam hal iman kerohanian bangsa Israel. Generasi Yosua, pengalaman hidupnya bersama Tuhan sejak dia di Mesir sampai dengan perjalanan di padang gurun, menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan hingga berhasil menduduki dan menguasai tanah Kanaan, mengalahkan raja-raja Kanaan, dan semuanya ini juga karena campur tangan Allah sebagai karya Allah. Mengalami kesejahteraan lahir dan batin setelah memasuki tanah Kanaan bersama bangsa Israel.
selama kepemimpinan Yosua mewariskan sikap peribadatan yang benar kepada Allah. Itu era generasi Yosua. Lalu bagaimana dengan generasi berikutnya setelah Yosua tiada? Setelah Yosua meninggal? Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 dikatakan demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi angkatan generasi setelah Yosua, mereka bangsa Israel ini tidak terikat secara emosional dan rohani dengan sebagaimana pengalaman nenek moyang atau orang tua mereka. Generasi setelah Yosua ini murtad moral dan rohani. Mereka menyembah berhala, menyembah Baal dan Asitoret. Sikap tersebut justru menyakiti hati Allah. Tindakan yang tidak menghormati kekudusan Allah, meremehkan karya keselamatan dan perjanjian nenek moyang mereka. Konsekuensi bagi kehidupan bangsa Israel ini adalah kemarahan, murka dan hukuman bagi mereka, angkatan yang baru itu. Dalam ayat 14 dan 15 dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada perampok-perampok dan menjual mereka kepada musuh-musuhnya. Mereka tidak lagi tangguh, mereka tidak sanggup berperang, setiap melakukan peperangan selalu kalah. Mendatangkan malapetaka kesengsaraan yang hebat karena perbuatan mereka. Jadi dalam ini Allah memakai bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel yang sudah murtad, meninggalkan Allah, tidak mengasihi Allah, tidak beribadah lagi kepada Allah, tetapi beribadah kepada Baal. Itulah sebabnya kekecewaan Allah sangat mendalam kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya, bangsa yang sangat dikasihinya, yang tidak berterima kasih, yang tidak bersyukur, telah dibebaskan, diselamatkan mulai dari Mesir dan perjalanan sampai ke padang gurun, sampai menuju tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang diberkati. Mereka keturunan setelah Yosua ini meninggalkan Allah. Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Allah itu Allah yang penuh belas kasih. Allah itu tidak pernah melupakan janjinya. Janji kepada nenek moyang bangsa Israel ini untuk tetap mengasihi. Ketika bangsa Israel ini ke dalam kesengsaraan yang hebat, mereka mulai menyadari. Mereka berseru minta tolong kepada Allah. Bertobat, menyadari akan kesalahannya selama ini. Memang keturunan mereka itu kawin, menikah dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa. Itu sebabnya terpengaruh keturunan mereka ini. Mereka tidak lagi menyembah Allah, mereka menyembah Baal. Namun Allah yang Maha Kasih, akhirnya Allah menyelamatkan mereka. Allah tidak pernah melupakan janjinya memang. Itulah kejadian yang terjadi dalam kisah perbandingan antara generasi setelah Yosua dengan generasi Yosua. Generasi Yosua yang tetap setia kepada Allah. Tapi generasi setelah Yosua meninggalkan Allah. Keadaan mereka jadi membaik ketika Tuhan mendatangkan para hakim
untuk menjadi pemimpin rohani, agar mereka hidup dalam ibadah dan menyembah yang benar kepada Tuhan. Jadi para hakim itu tidak saja sebagai pemimpin rohani, juga berperan untuk mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Jadi sini para hakim dalam Alkitab ini berbeda dengan para hakim ya dalam pengadilan. Para hakim dalam pengadilan dia memutuskan perkara. Kepada hakim ini Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel, memperbaiki kemurtatan, kemerosotan kerohanian mereka, juga berperang melawan musuh-musuh Israel. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ketika ada para hakim yang membimbing mereka dalam kerohanian mereka dan sukses mengalahkan lawan-lawannya, tetapi setelah hakim-hakim ini meninggal, mereka kembali jatuh dalam penyembahan-penyembahan berhala. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terciptanya generasi yang baik dan yang dikehendaki Tuhan harus dimulai dari sekarang ini, agar generasi saat ini terus meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dengan kemajuan di dalam segala aspek kehidupan mereka ini tidak terpengaruh hal-hal yang negatif. Teknologi bukan lagi menakutkan, tapi harus mereka jalani, dan mereka dapat mengendalikan untuk menjadi berkat. Perubahan generasi iman harus tetap dapat dipertahankan dan mampu mengatasi problem-problem dan pergumulan-pergumulan. Bagi anak-anak sejak balita, SD, SMP, SMA, tetap harus mendapat perhatian yang serius. Tidak ada alasan sibuk dan lain-lain. Sebagai orang tua, kita harus tetap mengontrol mereka. Selalu mengadakan hubungan yang baik, relasi, komunikasi terus-menerus dengan anak-anak ini, agar hubungannya akrab, hubungan yang benar-benar antara anak dan orang tua terjalin dengan baik. Bukan di dalam rumah setiap orang hanya sibuk membawa HP-nya masing-masing, sibuk dengan kegiatannya melalui HP, tapi tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak-anaknya, sehingga orang tua tidak dapat mengontrol apa yang dilihat oleh anak-anak itu di dalam HP-nya itu. Apakah hal yang negatif, apa hal yang positif? Kemajuan teknologi apapun, generasi tidak rapuh bila terus ditanamkan hal yang baik, hubungan yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, HUT yang ke-39 Yapendik yang kita peringati, kita tahu bahwa Yapendik, yayasan, badan yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebesaran Allah melalui wadah pendidikan, mendidik anak-anak untuk patuh dan hidup dalam ketaatan, agar generasi-generasi ke depan tidak salah dan tidak tersesat. Peran Yapendik GPIB ini sangat penting di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, bersih terang dimanapun pelayanannya, dengan sekolah-sekolah yang ada, karena Tuhan senantiasa memakai untuk mendidik anak-anak secara benar. Tidak saja mempunyai pengetahuan berilmu, tetapi juga terlebih lagi akhlak mereka, moral mereka, dan tetap setia kepada penciptanya.
Ibu bapak dan saudara sekalian, memang dibutuhkan komitmen yang kuat dari orang tua, baik ayah dan ibu, oma, opa, untuk bertindak menyelamatkan generasi muda gereja. Tanamkan budaya membaca Alkitab secara rutin, berdoa, penting hidup bersama Tuhan Yesus, aktif untuk bersekutu dan mengambil bagian dalam karya pelayanan dalam gereja Tuhan dengan sukacita dan kerelaan. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal."
Jemaat Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, atas sabda-Mu kepada kami umat-Mu ini, yang boleh menyapa, mengingatkan kami semua, agar kami berbakti dan menyembah hanya kepada-Mu saja, taat dan setia hanya kepada-Mu saja ya Allah. Ajarilah kami agar mampu untuk melihat setiap kebaikan dari masing-masing generasi kehidupan yang kami jalani saat ini. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami jemaat-Mu memohon berkat-berkat-Mu bagi pelayanan dan kesaksian gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. GPIB tingkat sinodal, secara khusus juga GPIB Immanuel Banyuwangi, dalam menjalankan program-programnya, program kerja dan pelayanannya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Presbiter Bapak Pendeta Sandino selaku KMJ beserta keluarga, penatua, diaken, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, semangat, sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan mereka. Pengurus-pengurus pelkat, komisi-komisi yang ada, yayasan Yapendik, kantoria, organis, operator, pegawai gereja, koster, kiranya Tuhan memberkati. Kami mohon berkat Tuhan juga bagi jemaat Tuhan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan rumah tangga, pekerjaan, usaha-usaha, dan yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka. Anak-anak dalam pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan iman mereka. Kiranya anak-anak jemaat ini menjadi anak-anak yang berbakti kepadamu, senantiasa memuliakan nama-Mu. Tuhan kiranya memberkati mereka. Doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat-Mu dalam ibadah virtual ini, kiranya Tuhan dengar dan kabulkan permohonan mereka. Dan mereka boleh menjadi saksi-Mu, kebesaran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga pergumulan-pergumulan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami umat-Mu memohon belas kasihan Tuhan, agar pandemi COVID-19 yang melanda umat manusia di penjuru dunia ini segera berlalu, berakhir, serta ditemukan vaksin virus corona. Kami mohon kasih dan berkat-Mu ya Tuhan bagi bangsa, negara, pemimpin-pemimpin dari pusat sampai dengan daerah-daerah yang terpencil. Baik dari RT RW, kiranya Tuhan juga menyertai, memberkati. Curahkanlah hikmat Tuhan, sehingga mereka, pemimpin-pemimpin ini dimampukan dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan sebaik-baiknya, takut akan Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat kesejahteraan, damai sejahtera, dan kondusif, serta ekonomi bangsa ini boleh membaik. Ya Allah Bapa di surga, kami juga mohon berkat belas kasihan-Mu bagi warga jemaat yang sakit. Kami teringat Ibu Suwaryo, Ibu Daniel Tarapesi, Oma Marice Lakroa, Oma Gatik Susanto, Oma Erna Manalip, Oma Welce Tuedan, Ibu Munari, Bapak Herman Wahyudi, Bapak Joko Sutrisno, Ibu Ingrid Rooro, serta warga jemaat yang lain, dan tidak dapat kami sebut satu persatu yang saat ini juga dalam pergumulan sakit. Kuatkanlah iman dan pengharapan mereka, serta segala upaya untuk kesembuhan bagi mereka. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam pertambahan usia dalam minggu ini, kiranya Tuhan berkati. Bila mereka dengan pertambahan usia ini semakin dekat
setia dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan Yayasan Yapendik yang berulang tahun ke-39. Kiranya juga Tuhan memberkati keberadaan yayasan ini. Biarlah keberadaannya semakin membawa kemuliaan kebesaran nama-Mu di tengah-tengah masyarakat. Bapa di surga, dengarlah doa kami ini, serta sempurnakan doa ini ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam Injil Matius 25 ayat 40 yang menyatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu, ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Di sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini.
terimalah persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk menyertakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Shalom warga jemaat GPIB Immanuel Banyuwangi. Berikut kami lampirkan Warta Jemaat Digital Minggu 5 Juli 2020. Berikut kami lampirkan beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pelaksanaan ibadah di masa new normal. Untuk mengatur jumlah kuota jemaat yang hadir, maka Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan jadwal sektor yang mengikuti ibadah di gedung gereja sebagaimana berikut ini. Akan diadakan ibadah keluarga hari Rabu 8 Juli 2020 yang dapat Bapak Ibu Saudara-saudari akses melalui YouTube channel GPIB Immanuel Banyuwangi. Bagi warga jemaat yang ingin mengetahui laporan keuangan gereja, dapat langsung ke kantor gereja setiap hari Selasa hingga Sabtu pada jam kerja. Demikian Warta Jemaat Digital Minggu 28 Juni 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kami persilakan berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Hai umat Tuhan, celikkanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.